Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas model keseimbangan ISLM dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu bagaimana keseimbangan ekonomi makro tercapai tanpa sistem bunga dan digantikan dengan prinsip syariah yang adil dan berorientasi sektorial. Apa itu model ISLM? Jadi, dalam ekonomi makro, model ISLM digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Namun, dalam ekonomi Islam, model ini tidak menggunakan suku bunga, karena bunga termasuk riba dan dilarang. Selanjutnya, pengertian kurva IS Islami. Kurva IS Islami yaitu yang menggambarkan keseimbangan pasar barang yang ditentukan oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Perbedaannya dengan sistem konvensional adalah investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, melainkan oleh tingkat keuntungan atau bagi hasil. Semakin besar keuntungan sektorial, maka investasi meningkat dan pendapatan nasional bertambah. Selanjutnya, pengertian kurva LM Islami. Kurva LM Islami yaitu yang menunjukkan keseimbangan pasar uang. Dalam ekonomi Islam, uang bukan komoditas, tetapi hanya alat tukar dan penyimpan nilai. Oleh karena itu, permintaan uang hanya didorong oleh motif transaksi dan motif berjaga-jaga, tanpa adanya motif spekulasi berbasis bunga. Selanjutnya, titik keseimbangan ISLM Islami. Keseimbangan ISLM Islami tercapai ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Pada titik ini, output nasional tercapai secara optimal dan sistem moneter berjalan selaras dengan sektorial sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya itu pada kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam berperan melalui kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal dilakukan melalui pengeluaran negara, zakat, dan wakaf produktif. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan dengan pengendalian jumlah uang beredar tanpa bunga. Kebijakan ini dapat menggeser kurva IS atau LM dan menciptakan keseimbangan baru yang lebih adil. Bagian kebijakan pemerintah ini bukan merupakan konsep baru, melainkan contoh penerapan model ISLM Islami. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan fiskal dan moneter syariah memengaruhi pergeseran kurva, serta bagaimana keseimbangan ekonomi makro dapat berubah sesuai kebijakan yang diterapkan. Maka dengan demikian, model ISLM Islami tidak hanya menjelaskan teori keseimbangan, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi dalam sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai kesimpulan, model ISLM Islami yang pertama, tidak menggunakan bunga. Yang kedua, menekankan sektorial. Yang ketiga, mendorong keadilan dan kesejahteraan. Model ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi dapat dicapai tanpa melanggar prinsip syariah. Demikian pembahasan mengenai model keseimbangan ISLM Islami. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang ekonomi makro Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.